Dan setiap kali Presiden ke Prancis, saya udah buktiin chartnya, turun market kita, rupiah melemah. Nah, kembali lagi ke masalah USD dan rupiah, brother. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya kayak tadi, bro, dividennya 11%, tapi pelemahan kursnya bisa sampai 15% lah. Bahkan kemarin kan BI sudah menaikkan suku bunga 50 BPS, ya. Dan ternyata nggak ada impact-nya, brother. Tetap per hari ini ya kita podcast itu udah nembus 18.200 yang merupakan titik terlemahnya sepanjang sejarah, brother. Nah, kira-kira, bro, dengan pelemahan kurs ini, target lu sendiri berapa titik terlemah kita dan apakah mungkin terjadi reversal dalam waktu midterm ini? Karena ini kan kalau rupiah kita tidak menguat, otomatis IHSG kita juga nggak bakal menguat. Ini udah real fact yang udah harus ditelan mentah-mentah gitu loh, bro. Ada dua hal. Yang pertama, sejak Juni 2024. 2024 itu masih jauh tuh. Iya. Saya gambar rupiah tuh 17.200 itu ada di YouTube-nya Astronaci. Oh, oke. Waktu itu masih 16.650. Tapi gambar 17.200. Itu pun saya yakin kena nggak ya? Salah nggak ya? Kena 17.200 kan. Terus saya update tuh di Mei 2025 kalau nggak salah. Saya gambarin ke 17.500 atau 600 waktu itu. Dan yang terakhir ini 17.800 saya bikin. Terus kemudian 18.220 hari ini mungkin udah mau kena nih. Dan 3 hari yang lalu saya bikin lagi nih 18.775. Saya bukan orang yang, saya sebenarnya tahu endingnya kemana. Cuma saya nggak mau di publik itu saya langsung bongkar, ke 25.000, ke berapa. Itu membuat para spekulan makin menjual rupiah. Dan juga membuat orang yang ketakutan makin stres. Semakin takut, ya. Instead of saya menjadi berkat, aku akhirnya jadi kutukan buat mereka. Jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan. Dan kemudian ya, saya tanya motivasi. Lu tuh mau cari popularitas, atau kamu mau nolongin orang gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita sekarang ditanya akan kemana, menurut keyakinan saya, 18.775 itu reasonable. Itu kurs tengah ya, BI ya? Berarti kalau dijual di pasar mungkin udah 19 kali ya. Kalau 19.000 kalau udah segitu ya. Dan ini bukan hal yang saya banggakan. Saya selalu doakan. Kalau IHSG aku selalu minta doain aku bener. Kalau ini aku salah. Salah ya. Walaupun aku ada bisnis di Amerika loh. Aku punya sekolah pilot, aku punya corporate jet, anterin pesawat orang. Aku dibayar dolar, Pak. Jadi kan harusnya aku kalau bisa dolar happy. 40.000. Tapi kan bukan begitu. Dan memang secara ekosistem kita sangat tidak sehat kalau ini terus kurs tengah terus dibiarin naik. Apakah akan ada reverse? Ya, secara makro di bulan Juli itu akan banyak event yang membuat rupiah ini akan menguat karena dolar sudah tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya apa, bro? Haji kan itu butuh dolar. Terus kemudian jatuh tempo untuk bayar dividen asing dan lain-lain kan udah selesai. Jadi artinya kebutuhan masyarakat untuk membayar pakai dolar atau jatuh tempo utang segala macam udah selesai. Jadi itu secara nalar fakta yang bisa diasumsikan itu Juli itu udah mulai reda. Nah, secara cycle-nya Astronaci, kita ngelihat bahwa IHSG itu mulai perbaikan itu di Juli itu kan, mulai selesai. Nah, kalau tadi pakai intermarket relation istilahnya itu, intermarket relation bahwa rupiah ini korelasinya negatif sama IHSG misalnya. Berarti kalau misalnya rupiahnya akan menguat, berarti US dollarnya kan melemah tuh terhadap rupiah ya. Maka IHSG-nya naik. Nah, kalau kita pakai intermarket relationship, ketemu tuh antara dua cerita makro dan ini tadi gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan akan terjadi. Lantas kalau turun, misalnya sudah mulai mereda, ini chartnya itu turun kemana, menguat kemana? Menurut saya gate pertama adalah 16.950. 17.000 berarti? 17.000. Apakah possible, bro? Bisa. Karena kenapa? Itu kan jauh, Pak. Iya, jauh loh, bro. Volatility kita lagi tinggi. Jadi kalau dulu misalnya satu candle itu mungkin cuma 1%, 2%, sekarang bisa 5%. Kayak IHSG sekarang. Satu hari turun 4-5%. Iya, kemarin 4% something kan. Hari ini naiknya juga 5%. Yang pas kita podcast ini kan saya bilang bahwa ada kemungkinan tanggal 9 Juni, ya kan? Naik 5%, kok kesannya besar 5%? Itu biasa saja. Karena kita mesti lihat ini volatility ada naik nggak? Kalau terjadi kenaikan volatility, which is itu waktu COVID juga sempat naik, ya itu biasa, 5-6%. Artinya kalau rupiah nanti dalam waktu 1 minggu itu tiba-tiba menguat 10%, ya juga bisa.
Berarti target Prof sekarang adalah titik tertinggi USD dolar. Sementara 18.775. 19.000 lah kita bilang. Ya. Dan titik terendahnya adalah 17.000 kalau 17.000 menguat. untuk 6 bulan ke depan. Untuk midterm ya. Midterm. Jangan diklip sembarangan ya guys. Jangan Ini diklip. midterm. Midterm, Nanti jangan podcastnya hari ini diklipnya tahun depan bro. repot. Gua pernah kayak gitu soalnya. gua klip podcast tahun 2024 apa 25 diklip sekarang berarti. Ya nggak relevan lah. Sekarang tanggal berapa sekarang? 9 Juni 2026. Juni ya. Jadi 9 Juni 2026 midterm 6 bulan ke depan ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita bicara dari historical, recovery period daripada rupiah itu paling cepat selalu 12 bulan untuk kembali ke nilai wajar. Nilai wajar. Nah, nilai wajar kita itu di mana? Nggak usah dari saya deh, Pak Presiden kan udah bilang Iya. mau dibikin di 16.850. Betul. Iya kan? Ya udah ikutin aja apa kata Presiden itu kita Berarti ikutin. di 17.000. Tapi waktunya berapa lama? Ya, secara historis dari 2008 ya 2013 juga itu butuh waktu sekitar 12 bulan paling tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya ditanya sweet spot rupiah itu di berapa? Itu 15.000 sampai 15.500. Itu sweet Sangat spot. tidak mungkin bro untuk menyentuh kembali Nah, ke 5. artinya, menurut menurut saya keyakinan juga saya nggak susah, mungkin. apalagi 1 bulan. Iya, itu yang iya. diinfokan kepada masyarakat Iya, kan. iya, iya. 1 bulan kita akan berusaha menekan ke 15.000. 1% chance-nya. Iya. Ini kedaulatan Tuhan. Kan kita nggak boleh 100% Iya, toh. iya, iya. 99 menurut saya masih butuh waktu yang lebih panjang. Oke. Tapi sweet spot, kalau mau ditanya, Indonesia bisa nyaman, equal antara ekspor dan utang luar negeri dan lain-lain itu di 15 ribuan. Oke. Di atas 15 ribuan itu kita tetap tekor. Gitu. Tapi menurut keyakinan kita kan sangat tidak mungkin itu, brother. Susah. Ya, susah. Brother. Ada banyak hal yang kita nggak bisa ngomong ke publik. Menurut kita itu 15.000 sangat Iya. susah sekali terjadi. Jadi kita bilang bottom yang paling masuk akal adalah 17.000 17 ya. lah. Untuk follower kita 17.000 is the most logical. Ya, reasonable untuk kita Reasonable. bicara itu. Nah, bro, kita sekarang masuk ke dalam sektor masih dalam sektor rupiah, bro. Nah, kita bukan mau menjelekkan pemerintah kita, bro. Kita ngomong sewajarnya saja. Setiap pemerintahan kan pasti ada plus minusnya otomatis. Nah, apa yang harus sekarang pemerintah lakukan supaya kurs 18.200 yang sekarang kita hadapi dan bro prediksi 19.000 ini semoga salah dan tidak terjadi, bro. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk secara singkat ya mungkin 1-2 poin aja supaya kurs ini kembali lagi normal, stabil gitu loh, bro. Jadi nggak terlalu, kan pengusaha seperti kita ini kan carinya kestabilan, bro. Oke lah kalau 17.000 ya 17.000, 17.100, 17.200, 17.000, bukan yang langsung tiba-tiba naik-naik terus gini. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah kita untuk saat ini, bro? Ada 3 hal yang penting harus kita ketahui. Yang pertama adalah internal problem, yang kedua external problem, which is itu war. Yang ketiga adalah konspirasi yang terjadi di dalam kejahatan elit global memainkan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Ini tidak bisa dipungkiri dan itu ada di video Untold Story 1 dan 2. Internal semua orang tahulah. Orang selalu bilang MBG, Kopdes, apa segala macam. Saya berani taruhan. Hari ini internal tak bersihin. Belum tentu rupiah menguat. Oke. Saya bersihin ini, tutup itu Kopdes, tutup itu MBG. Belum tentu juga rupiah menguat. Belum tentu. Oke. Kenapa? Karena ada konspirasi yang elit global mainkan. Yang saya yakini, menurut keyakinan saya, kalau salah ya nggak apa-apa ya, menurut keyakinan saya kok, bahwa ini merupakan punitive action kepada Pak Presiden kita. Karena Presiden kita mencoba membela kedaulatan negara dengan pasang 2 kaki. Belanja dari Rusia, belanja dari Prancis, supaya apa? Tidak terlalu dikekang itu loh. Karena dia terhadap Eropa itu sudah mengeluarkan uang. Benar-benar belanja alusista, ya kan? Terus kemudian ada kontrak oil dan seterusnya. Dan setiap kali Presiden ke Prancis, saya udah buktiin chartnya, turun market kita, rupiah melemah. Jadi ada intervensi asing. Itu yang saya percayakan. Jadi, internal lah, ini hanya dicari-cari alasan supaya membenarkan, mentutup cover itu. Yang kedua adalah asing war, ya. Jadi ada trade war, ada US Iran, nanti sama Kuba. Ini juga menjadi tekanan. Yang ketiga konspirasi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Oke, benerin tata kelola negara yang tidak holistik itu nomor 1 di mana-mana saya udah ngomong. Jadi yang hati-hati kalau ngomong saya adalah tukang cebokin pemerintah. Hati-hati. Saya memang pernah sebagai penasihat senior kepala staf presiden. Yes, tapi bukan berarti yang salah saya tutupin. Tapi kan saya memberikan masukan ini kritik gitu ya.
internal benerin deh. Apa yang udah trust issue lah, apa semua itu udah banyak. Benerin itu. Nah, setelah ini bener, yang harus segera kita lakukan itu adalah mencegah sell off rupiah besar-besaran. Karena rupiah kita melemah itu bukan karena US dollar yang menguat. Karena sell off-nya Sell betul, off. setuju. Karena DXY indeksnya DXY-nya nggak tapi kemana-mana. ya betul. Ya, itu yang selalu saya bikinkan narasinya, dan itu bukti gitu. Tapi, duitnya berarti ada lari kemana? Betul. Ke Singapura. Oh. Nah, ini yang saya percaya bahwa Singapura itu menjadi cangkang atau mother vessel-nya negara elit global. Ini sama kayak dia markirin pesawat perang gede ngintai Indonesia melalui Singapura. Dengan sistem peperangan moneter. Nah, artinya bagaimana supaya kita tidak sell off? Harus memberikan daya tawar yang indah. Supaya orang berani masuk sini. Dan daya tawar indah ini kepada investor kepada asing. investor, supaya harus ada FDI. Oke, internal itu harus diberesin dulu kan. Nah, cuma kita juga mesti ngunci dari DHE itu. Karena salah satu yang make sense menurut saya adalah DHE itu harus segera tarik balik. Iya, betul. Under invoicing, transfer pricing itu harus dikelola karena itu duitnya memang lari keluar kan, nggak bisa dipungkiri. Ya, dan yang kedua adalah, yuk tarik balik investor masuk ke Indonesia sebagai contoh. Capital gain di kripto di berjangka itu pakai PBH final. Betul. Kalau Ya kripto kan udah final. Iya. Berjangka belum Berjangka ya? belum. Iya, berjangka Ya kan? masih progresif kan. Terus dividen 0% dong. Setuju. Dividen Dividen tax-nya. IASG ya, Iya kan, saham ya. supaya orang Setuju. asing tuh berani taruh duit di sini. Betul, betul. Nah, mempermudah juga orang-orang yang mau invest ke sini, birokrasi otomatis itu yang masalah internal kan. Nah, kalau kita sudah bicarakan tentang benefit orang taruh uang di Indonesia, harusnya akan aman. Memberikan insentif kepada investor Yes. ya. Jadi insentif. pajak dividen dinolkan, kemudian pajak kayak tadi berjangka otomatis ya, forex, kemudian gold itu di 0% kan. Betul. Dan saya tambahkan ya. Difinalkan, sorry, Difinalkan. 0,1 lah Betul. paling ya. Jadi FDI ini penting. Dan ini pemerintah itu harus fokus di FDI-nya. Karena tanpa adanya foreign direct investment dan placing duit di sini, itu berat. Nah, Itu sangat ini berat. yang orang-orang harus aware, kita ini masih butuh investor asing, brother. Betul ya? Betul. Karena orang-orang ini seakan-akan kalau Antek-antek mendengar asing. iya, Wah. antek-antek asing kau. Padahal ketika akhirnya terbukti asing cabut dari IHSG kita, rontoknya habis. Ya, Sebuah negara yang ditinggalkan oleh elit global, oleh Western, itu artinya negara yang sudah tidak bisa dieksploitasi. Betul. Nah, Indonesia ini masih bisa dieksploitasi. Sehingga sebanyak mungkin undang investor asing, tetapi dikelola dengan benar. Nah, di tengah kita podcast ternyata ada breaking news. Yes. BI menaikkan suku bunga menjadi 5,5%, naik 25 Ini BPS. menjawab kita tadi ya, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Ternyata langsung keluar. The power of Gabriel Ray.